Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Nurul akan menyampaikan pembelajaran online mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang perdagangan internasional. Dalam bab ini akan dibahas antara lain yang pertama, pengertian perdagangan internasional, yang kedua, manfaat perdagangan internasional, yang ketiga, faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional, yang keempat, teori perdagangan internasional, yang kelima, kebijakan perdagangan internasional. Video ini Ibu peruntukkan untuk peserta didik kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 11 Banjarmasin. Untuk itu, simaklah video ini dengan penuh konsentrasi dan jangan lupa membuat rangkuman sesuai subbab yang tadi telah Ibu jelaskan. Selamat belajar. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Ada dua macam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang, jasa, atau faktor produksi ke luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang, jasa, atau faktor produksi dari luar negeri dengan memperoleh keuntungan. Manfaat perdagangan internasional. Adapun manfaat perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Kedua, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Kemudian yang ketiga, mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. Keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam mengakibatkan setiap negara menghasilkan produk yang berbeda. Jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi konsumsi. 2. Perbedaan teknologi. Teknologi di setiap negara berbeda-beda, sehingga mengakibatkan perbedaan hasil produksi. Hal inilah yang menjadi pendorong perdagangan internasional. Perbedaan teknologi tersebut memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan mengimport alat atau mesin-mesin yang lebih modern untuk mewujudkan teknik dan cara produksi yang lebih menarik. 3. Perbedaan harga barang yang diproduksi. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan biaya produksi untuk menghasilkan barang tersebut. Perbedaan biaya produksi disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki. 4. Perbedaan barang dan jasa yang diproduksi.
Karena keterbatasan yang dimiliki, suatu negara tidak mungkin memproduksi sendiri semua barang dan jasa yang dibutuhkan warga negaranya. Hal ini yang menyebabkan ada perbedaan barang dan jasa yang diproduksi. Selanjutnya, faktor penghambat perdagangan internasional. Secara garis besar, hambatan perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hambatan intern, berasal dari dalam negeri, meliputi 1. Penggunaan teknologi yang masih cukup rendah. 2. Kualitas barang atau komoditas ekspor rendah. 3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. 4. Adanya sistem pemasaran yang kurang baik. Kemudian yang kedua, hambatan ekstern, yaitu hambatan yang berasal dari luar negeri atau negara lain. Hambatan ekstern dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hambatan ekstern karena adanya kebijakan dari negara lain, yaitu yang pertama, adanya kuota dari negara tujuan. Kedua, adanya tarif atau bea masuk dari negara tujuan. 3. Adanya larangan impor dari negara tujuan. 2. Hambatan ekstern karena adanya keadaan tertentu, yaitu 1. Adanya pengaruh politik yang tidak stabil. 2. Adanya pengaruh konjungtur ekonomi dunia. 3. Adanya bencana alam. 4. Adanya peperangan yang dilakukan antar negara. Selanjutnya, teori perdagangan internasional, yaitu 1. Teori keunggulan mutlak atau absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam keunggulan absolut yang digagasnya, Adam Smith mengemukakan arti pentingnya sistem ekonomi liberal, yakni bebas dari keterlibatan dan campur tangan pemerintah. Menurutnya, pengelolaan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan persaingan bebas tanpa adanya intervensi pemerintah, dengan catatan adanya pembagian kerja dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Adam Smith memandang kemakmuran rakyat di suatu negara dapat dicapai melalui produksi dan perdagangan. Untuk menghasilkan kekayaan yang universal, maka produksi dan perdagangan harus dilakukan secara maksimal. Sebab itulah, Adam Smith menganjurkan agar pemerintah di setiap negara memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat untuk melakukan perdagangan bebas, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pertumbuhan penduduk dan total output yang dihasilkan. Total output menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan persediaan barang. Untuk memaksimalkan pertumbuhan output, maka segala sumber daya alam yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien oleh tenaga kerja dengan barang modal. Dengan pertumbuhan output yang maksimal,
akan mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal pula. Dalam teorinya, Adam Smith mengungkapkan bahwa keuntungan absolut dapat diperoleh suatu negara apabila berhasil membuat biaya produksi barang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Kebijakan perdagangan internasional meliputi 1. Tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. 2. Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. 3. Pembatasan impor adalah pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. 4. Dumping adalah suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang dibayar konsumen dari dalam negeri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.